Hitung hari. Mazmur 90 ayat yang ke-12, silahkan untuk dibacakan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ya, terima kasih. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang berhikmat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita hari ini merupakan akibat daripada hari-hari yang lalu, ya. Jadi buah daripada yang kita lakukan hari-hari yang lalu itu hasilnya hari ini, sekarang. Dan untuk hari yang akan datang itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ini perlu menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita bersama-sama, bahwa apa yang ada pada kita pada hari ini itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, tidak terjadi dengan sekonyong-konyong. Ada sebab musabab yang merupakan buah daripada apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Ini harus kita sadari bersama-sama. Dan kita tidak bisa mengubah apa yang sudah lewat, tetapi kita bisa memperbaiki apa yang hari ini ada untuk kedepannya lebih baik, ya. Dengan arti bahwa kita ke depan hari-hari ini, supaya hari depannya lebih baik, kita boleh menghargai hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari tidak pernah tanggal, tidak pernah berulang lagi, ya. Apa yang sudah terjadi itu menjadi sebuah kenangan, menjadi sebuah pelajaran. Supaya apa? Supaya kedepannya kita mau merubah dan menjadikannya lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari adalah sebuah aset yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Hari adalah sebuah talenta yang kalau boleh saya katakan yang Tuhan berikan kepada setiap orang dengan jumlah dan waktu yang sama, di mana satu hari itu adalah 1 kali 24 jam, ya. Jadi artinya setiap kita mempunyai waktu yang sama, mulai dari jam 1 tengah malam sampai dengan kembali jam 00. Nah, selama 24 jam itu apa saja yang kita lakukan itu menjadi kebebasan di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadikan hari itu menjadi hari di mana kita mau tidur dan tidur dan tidur, ya. Maka itu yang bisa kita lakukan, ya. Dan ketika kita mencoba untuk bermalas-malas, mungkin sehari 2 hari nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, maka jelas itu akan mempengaruhi beberapa tahun kemudian, ya. Artinya bahwa beberapa tahun kemudian kemiskinan itu yang akan mendera di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam itu, ya, istirahat untuk orang dewasa paling tidak ya 7-8 jam lah, ya. Sementara sisanya yang lain untuk kegiatan hari-hari, kemudian untuk bekerja. Nah, ketika kita mau melakukan akan hal itu, maka jelas di kemudian hari kita akan menuai apa yang sudah kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi yang luar biasa di sisi yang lain, ada orang yang memberikan waktu yang lebih banyak di dalam hidupnya ini untuk produktif, untuk melakukan banyak hal yang positif, banyak hal di mana dia mencoba untuk membangun di dalam, kalau saya sebagai hamba Tuhan, membangun pelayanan, membangun bisnis, membangun rumah tangga, membangun keluarga, dan kita mau memberikannya dengan waktu yang lebih, maka otomatis di saat-saat kemudian hari
maka kita pun juga akan mendapatkan lebih. Tetapi di satu sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka tentunya setiap hari itu akan menjadi hari di mana kita boleh menikmati kasih-Nya Tuhan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bangsa Israel, kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, dia berjalan keluar dari Mesir, lalu kemudian sampai kepada tanah perjanjian. Itu mereka berjalan 40 hari. Ketika Musa mengutus 12 pengintai, kamu lihat negeri yang akan kamu duduki itu seperti apa. Dan setelah beberapa lama mereka ada di sana, mereka balik dan mereka mulai melaporkan apa yang mereka lihat di tanah perjanjian. Pada hakikatnya 12 pengintai termasuk di sana Kaleb dan Yosua, mereka mengatakan hal yang sama, bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang subur, tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Kalau suatu tempat itu tanahnya penuh, dikatakan penuh air susu dan madu, artinya di sana tumbuhannya subur sehingga ternak itu boleh makan dengan baik, sehingga boleh menghasilkan air susu dan madu yang banyak. Tetapi 10 pengintai itu mereka mengatakan, tetapi bangsa-bangsa yang ada di sana itu adalah bangsa-bangsa raksasa. Mereka adalah orang-orang Het, mereka adalah orang-orang Enak, mereka adalah orang-orang Amori. Mereka adalah bangsa-bangsa yang besar, ya. Dan kami ini seperti belalang. Tidak mungkin kami akan mendiami negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh 10 pengintai ini mempengaruhi mayoritas, kurang lebih 2,5 juta orang yang keluar dari Mesir percaya kepada perkataannya. Ya, sementara Kaleb dan Yusak yang hanya 2 orang, dia berkata tidak, kita akan masuk ke sana. Kalau Allah sudah mengendaki kita masuk, maka kita akan masuk ke sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanah perjanjian itu sudah ada di depan mata. Tanah perjanjian itu sudah ada di depan mata, tinggal selangkah lagi. Tetapi bangsa Israel, mereka tidak mempunyai iman. Bagaimana mereka tidak mempunyai iman? Mereka ada berjalan bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel hanya mencari yang jasmani dari Tuhan. Bangsa Israel hanya mencari kepenuhan-kepenuhan secara lahir. Ketika keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan oleh Tuhan dengan berbagai macam kesulitan, ya, mulai dengan laut Tebero di hadapan mereka dan tentara Mesir yang mengejar, dan mereka kembali berteriak, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Lalu kemudian ketika mereka tidak ada makanan, mereka berkata, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Setiap ada kesulitan, bangsa Israel selalu mengatakan, bawa kami kembali ke Mesir. Ya, ketika mereka tidak ada makanan, bawa kami kembali ke Mesir. Ketika airnya pahit, bawa kami kembali ke Mesir. Ketika mereka menghadapi jalan buntu dan dikejar oleh orang-orang Mesir, bawa kami kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, itu adalah satu ungkapan kata yang luar biasa. Saudara, Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang mempunyai langit bumi dan segala isinya. Dan semua yang Allah punya itu akan diberikan di dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai iman kepadanya. Ya, ada sebuah sinyal yang kita berikan kepada Tuhan bahwa kita beriman kepada Tuhan.
Tetapi kalau dalam kehidupan kita tidak mempunyai sinyal, artinya gelombangnya tidak sama, maka suara Tuhan yang Tuhan sampaikan juga tidak akan kita dengar, pertolongannya Tuhan, berkatnya Tuhan juga tidak akan kita dengar. Nah, ini yang menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita bersama-sama. Tahun depan, tahun 2024, orang mengatakan itu tahun politik. Tahun yang semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun ada isu ini dan itu dan sebagainya, tetapi dengan dinamika yang kita lihat hari-hari ini, termasuk yang terjadi di Papua setelah meninggalnya Lukas NMB dan dikuburkan dan terjadi sebuah kerusuhan, ya, ada banyak hal yang mencekam sebenarnya. Perpecahan-perpecahan yang bisa saja setiap saat, setiap waktu terjadi di dalam kehidupan bangsa ini. Kita semua tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tetapi satu perkara Bapak Ibu Saudara yang mau saya katakan, tahun 2024 boleh menjadi tahun pengharapan, boleh menjadi tahun pemulihan, boleh menjadi tahun kemenangan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan. Seseorang percaya ketika dia beriman itu seperti Petrus yang berjalan di atas air, ya, yang berjalan di atas kemustahilan, yang berjalan di atas ketidakmungkinan ketika kita beriman kepada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan yang mengangkat dalam hidup kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan yang memegang tangan kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bangsa Israel 40 hari mereka tidak berjalan bersama, mereka berjalan bersama dengan Tuhan tanpa beriman kepada Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan, bangsa Israel itu hanya berjalan menuntut berkatnya Tuhan, menuntut pertolongannya Tuhan, menuntut kasihnya Tuhan, tanpa mereka mau dekat dengan Tuhan, tanpa mereka mau mengasihi Tuhan. Ini sesuatu hal yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Seharusnya dalam hidup orang percaya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang sungguh-sungguh boleh menjadi kesadaran dalam hidup kita. Jika kita mau hidup yang diberkati oleh Tuhan, maka kita harus dekat dulu dengan Tuhan. Kalau kita mau menikmati kasihnya Tuhan, maka kita harus beriman kepada Tuhan. Kaleb dan Yusak, selama mereka keluar dari Mesir sampai ke dekat dengan tanah perjanjian, Kaleb dan Yusak bahwa hatinya beriman, melekat kepada Tuhan. Dan ketika dia melihat bangsa-bangsa yang besar, dia ingat bagaimana Tuhan membuat 10 tulah itu ada di Mesir dan membunuh semua orang, anak-anak sulung mulai manusia sampai binatang di Mesir. Kaleb dan Yusak ingat bagaimana Tuhan membelah laut Tebrau. Kaleb dan Yusak ingat bagaimana Tuhan mengirimkan memberikan makan mana tuh yang turun dari surga. Kaleb dan Yusak ingat bagaimana Tuhan membuat yang pahit itu menjadi tawar. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita beriman dan mengucap syukur, maka kebaikannya Tuhan itu akan kita ingat. Ketika kebaikannya Tuhan itu kita ingat, maka kita percaya kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong, dan esok Tuhan juga tolong. Kalau dulu Tuhan berkati, hari ini Tuhan pasti berkati, dan esok Tuhan akan terus berkati. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang berikut adalah kehidupan daripada Naomi. Ya. Kasusnya sebenarnya problemnya hampir sama, masalah ekonomi. Seperti halnya bangsa Israel yang hanya cenderung kepada masalah-masalah yang jasmani, Naomi juga demikian. Dalam kitab Rut dikisahkan bahwa ada keluarga yang kepala keluarganya namanya Elimelech. Dia punya
istri namanya Naomi dan kedua anaknya. Nah, singkat cerita, terjadi kekeringan di Bethlehem. Baru kekeringan, belum sampai kepada kelaparan, tapi memang sudah mengarah ke sana. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusiawi apa yang dipikirkan oleh Elimelek dan Naomi, kalau kita terus bertahan di Bethlehem maka kita bisa mengalami kekurangan, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian mereka berdua bersama dengan keluarganya, entah siapa yang memulai, tetapi saya rasa Elimelek dan Naomi paham, ya, Moab itu seperti apa. Karena kitab Naomi ini, kitab Rut ini sebenarnya masih masuk di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan kitab Hakim-Hakim itu ditulis setelah Yosua. Jadi itu termasuk kitab sejarah, ya. Entah pada masa siapa, tetapi yang pasti kalau menurut analisa saya, bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan kepada orang-orang Mesir, lalu kemudian selama perjalanan 40 tahun di Mesir, bagaimana orang Moab itu mengganggu orang-orang Israel, itu mereka sudah paham. Tetapi entah mengapa Naomi dan Elimelek ini mereka pergi ke Moab. Kalau tidak salah jaraknya memang termasuk lebih dekat daripada harus pergi ke Mesir. Jadi pergi ke Moab itu lebih dekat daripada pergi ke Mesir. Nah, singkat cerita, ketika mereka di Moab, Bapak Ibu Saudara, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen, mereka percaya kepada Tuhan tetapi tidak mau hidup seperti firman Tuhan. Kalau dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang kesukaannya adalah melakukan Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak pernah layu daunnya dan selalu berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi beriman dan melakukan firman Tuhan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berkata saya beriman kepada Tuhan, maka kita juga akan melakukan firman Tuhan. Ketika kita hidup melakukan firman Tuhan, maka di sana kita pun juga menyatakan itu sebagai iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Naomi ketika di Moab, dia percaya kepada Tuhan, percaya, tetapi dia tidak beriman. Karena dia tidak melakukan firman Tuhan dengan meninggalkan Bethlehem, dengan meninggalkan rumah roti, dengan meninggalkan apa yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan mereka, dan mereka pergi ke Moab. Selama di Moab, Bapak Ibu Saudara, Elimelek dan Naomi mereka berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Artinya kalau tanpa penyertaan Tuhan seperti Roma 8:28, Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia, itu enggak terjadi bagi Elimelek dan Naomi. Ya. Harta benda yang mereka, modal yang mereka bawa dari Bethlehem ke Moab habis. Tidak hanya habis, Elimelek mati, lalu kemudian kedua anaknya pun juga, Mahlon dan Kilion juga mati. Dan setelah semuanya habis mati, tinggallah Naomi sendiri dengan dua orang mantunya. Dan akhirnya Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem. Kembali ke Bethlehem adalah kembali beriman, kembali hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Melalui Rut, Naomi hidupnya dipulihkan. Hari-hari Naomi di Moab, hari-hari tanpa Tuhan, hari-hari tanpa pertolongan Tuhan, hari-hari tanpa berkat Tuhan. Mereka masih percaya kepada Tuhan, mereka masih beriman kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai iman kepada Tuhan.
Nah, hal ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup ini untuk hidup di dalam firman Tuhan sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Dan percayalah, apa saja yang kita kerjakan akan diberkati, kesehatan rumah tangga, damai sejahtera anak-anak kita semuanya juga akan diberkati. Ya, hari-hari yang lalu sudah biarlah berlalu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tuhan mampu mengubah hidup kita dalam waktu sekejap. Tuhan mampu memberkati hidup kita dalam waktu sekejap. Tanpa kita bisa membayangkan bagaimana caranya Tuhan, tetapi ketika pintu-pintu rahmat-Nya itu terbuka untuk kehidupan kita, maka kita akan sungguh-sungguh boleh mengatakan, Yesusku ajaib, Yesusku luar biasa. Tapi ingat baik-baik, biarlah kita mau terus hidup beriman, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Taat sama dengan berkat. Ya, ulangi, taat sama dengan berkat. Ketika kita taat, maka berkat Tuhan itu akan turun atas kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati, optimis terus dan percaya tahun 2023 akan kita akhiri dalam damai sejahteranya Tuhan, dan esok tahun 2024 akan kita masuki dengan percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dalam hidup kita. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama